Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asbi. Saya jurusan PAI semester 4 Lokal J. Langsung saja, di video kali ini saya ada tugas UAS, yang mana tugas UAS itu dari mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam. Ya, di mata kuliah ini saya akan membahas tentang pemikiran Ali Abdul Razik dan sistem khalifahnya. Langsung saja, yuk kita simak videonya sama-sama. Pokok-pokok pikiran Ali Abdul Razik tentang khilafah dikritik habis-habisan oleh Diyauddin Al-Rais. Menurut Diyauddin, wajibnya menegakkan kekhilafahan merupakan ijma, konsensus para sahabat dan kaum muslimin. Pengakuan syarat terhadap prinsip ijma merupakan pengakuan terhadap aspirasi umat secara menyeluruh, seperti yang dinyatakan oleh para mujtahid sepanjang kekhalifahan itu telah ditetapkan. Dengan prinsip ijma, maka tidak perlu untuk membicarakannya melalui prinsip lain, sebab prinsip ijma itu sendiri berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta selamanya berkaitan dengan keduanya. Dengan demikian, menurut Diyauddin, bahwa Ali Abdul Razik tidak memahami makna prinsip ijma yang telah ditetapkan para ulama Islam. Perbedaan pendapat antara Ali Abdul Razik dan Diyauddin disebabkan perbedaan pandangan mereka tentang ijma. Ali Abdul Razik memahami bahwa umat Islam sama sekali tidak pernah mencapai konsensus dalam memilih khalifah yang manapun dan juga pada masa kapanpun. Namun Diyauddin memandang ijma yang dimaksud adalah kesepakatan para sahabat dan kaum muslimin terhadap wajibnya maksud di sini ini wajib menegakkan kekhilafahan si Abdul Razik itu tadi. Dengan demikian, ijma'nya berhubungan dengan kekhilafahan ialah bukan atas siapa orang yang akan dipilih. Islam dan pemerintahan Ali Abdul Razik dalam bukunya Al-Islam wa Usul Al-Hukum menyebutkan bahwa seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah hanyalah semata-mata syariat keagamaan yang murni untuk Allah. Ia tidak memiliki kepentingan apapun dengan masalah yang bersifat keduniaan sama sekali. Akan halnya masalah masyarakat, politik maupun pemerintahan, semuanya itu adalah persoalan dunia. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan tentang corak negara. Nabi Muhammad SAW menurutnya hanya mengemban tugas dan misi Rasul dan tidak membawa misi untuk membentuk negara. Kemudian persoalan adalah apakah pendirian negara di Madinah oleh Nabi berikut pengawasannya yang dapat diartikan sebagai tugas pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas kerasulannya. Pertanyaannya seperti ini, dijawabnya dengan mengemukakan bahwa pemerintah Nabi bukanlah bagian dari tugas kerasulannya, melainkan tugas yang terpisah dan berada di luar dari misi yang diembannya pemerintahan yang pernah dibentuk oleh Nabi. Kata Ali Abdul Razik adalah urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulannya. Untuk memperkuat pendapatnya ini, Ali Abdul Razik mengutip beberapa ayat Al-Quran antara lain sebagai berikut. Yang maksudnya itu surah Al-Imran surah ke-33 ayat 144 yang artinya Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul yang kelak didahului oleh wafatnya rasul-rasul lain. Kemudian surah Al-Qasiyah surah ke-88 ayat 21 yang maksudnya Rasulullah hanyalah bertugas menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Di samping mengutip ayat Al-Quran, ia juga menggunakan argumen hadis Nabi riwayat Muslim. Hadis tersebut berbunyi, antum i'lamu bimuridiniakum, kamulah yang paling tahu tentang urusan duniamu. Dari ayat dan hadis, Ali Abdul Razik memahami bahwa soal negara atau pemerintahan adalah urusan dunia, karena itu terserah kepada manusia dengan cara apa dan bagaimana mengaturnya. Sini saya akan membahas tentang tokoh Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik lahir di Menya, Mesir pada tahun 1888 dan wafat pada tahun 1966.
Dia merupakan seorang tokoh fikih siyasi atau tokoh politik dari Mesir, khususnya politik hukum dan pemerintahan Islam. Ayahnya bernama Hasan al-Razik, seorang keturunan bangsawan yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di daerahnya. Dalam usia yang masih cukup muda, yaitu pada usia 10 tahun, Ali Abdul Razik memulai pendidikannya di Al-Azhar. Ia menekuni pelajaran pada Syekh Ahmad Khalwat, sahabat Muhammad Abduh. Di samping belajar agama di Al-Azhar, Ali Abdul Razik selama beberapa tahun juga mengikuti kuliah di Universitas Mesir. Setelah memperoleh ijazahnya dari Al-Azhar, ia mulai bertugas memberikan kuliah di Universitas Mesir. Pada pertengahan tahun 1912, ia berangkat ke Inggris untuk melanjutkan pendidikannya di Oxford. Di sana dia mempelajari ilmu ekonomi dan ilmu politik. Pada tahun 1915, dia kembali ke Mesir dan diangkat sebagai Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama. Pada masa itu, pemikiran Ali Abdul Razik terpengaruh oleh anggota keluarganya yang mempunyai hubungan erat dengan orang Inggris, dan pokok pemikiran yang ada kaitannya dengan keadaan pada waktu itu serta situasi politik Ali Abdul Razik.